Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Strategi pertama yaitu rancang bangun pekerjaan. Tujuan utama dari rancang bangun pekerjaan ialah menghubungkan antara sumber daya manusia atau yang disebut dengan pegawai yang ada dengan organisasi, yang pada akhirnya hubungan antara sumber daya manusia atau pegawai dengan organisasi ini dapat mendukung tercapainya produktivitas dan kepuasan kinerja yang tinggi. Sedangkan kita ketahui bahwa gagalnya suatu rancang bangun pekerjaan akan berakibat pada perilaku negatif yang ditampilkan oleh para pegawai. Salah satunya seperti pekerjaan yang tidak terselesaikan, tingkat mangkir pegawai akan pekerjaan yang tinggi, keluhan, dan berbagai hambatan yang timbul dalam pencapaian sesuatu. 3 hal yang perlu diperhatikan pada rancang bangun pekerjaan. Yang pertama, rancang bangun harus mencerminkan tuntutan organisasi dan perilaku yang dirancang. Yang kedua, membuka ruang bagi para pelakunya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tolak ukur kepuasan masing-masing. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan kepuasan yang diterima pelaku dapat diukur dengan tercapainya produktivitas dan kepuasan dalam skala organisasi. Implementasi analisis rancang bangun pekerjaan dapat kita lihat pada lingkungan pemerintahan, seperti yang pertama adanya analisis beban kerja, adanya analisis jabatan atau dikenal dengan ANJAP, adanya sistem informasi manajemen kepegawaian atau dikenal dengan SIMPEK, dan sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Strategi selanjutnya yaitu tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri adalah suatu kelompok yang diberikan otonomi oleh manajemen tingkat atas. Jadi, tim kerja yang mandiri ini adalah suatu kelompok yang diberikan kebebasan oleh manajemen tingkat atas berupa atasan untuk mengambil keputusan tentang bagaimana cara yang hendak ditempuh dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada. Manfaat dari tim kerja yang mandiri ini yaitu yang pertama meningkatkan komitmen pegawai terhadap keputusan yang telah diambil. Yang kedua, tim yang mandiri adalah tim yang sukses yang dapat menyelesaikan setiap pekerjaannya. Yang ketiga, tim yang mandiri dapat meningkatkan produktivitas kerja tim. Yang keempat, tim yang mandiri akan lebih fleksibel dalam operasional kerja, dan tim yang mandiri dapat meningkatkan rasa tanggung jawab setiap pegawai. Strategi selanjutnya yaitu gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok pegawai yang secara sukarela mengatur pertemuan untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam suatu gugus kendali mutu, biasanya terdapat 3 unsur. Yang pertama, para anggota, seorang pimpinan kelompok dan seorang yang berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, pimpinan kelompok, yang dapat dijabat oleh seorang penyelia formal atau seorang pemimpin informal yang disepakati bersama. Yang ketiga, organisasi akan mengangkat dan memperkerjakan seorang fasilitator yang bertindak sebagai konsultan. Yang keempat, kelompok manajemen yang diperlukan oleh gugus yang akhirnya untuk menyetujui atau menolak saran-saran yang diajukan oleh gugus. Selanjutnya, strategi yaitu mutu hidup kekaryaan. Relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Yang dimaksud di sini ialah bahwa melalui program mutu hidup kekaryaan atau yang dikenal dengan quality of work life, setiap pegawai dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasi, seperti setiap pegawai harus memiliki tanggung jawab sosial akan instansi atau lembaga tempat ia bekerja. Kedua, setiap pegawai harus memiliki kewajiban menghasilkan suatu pelayanan yang bermutu tinggi dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, pegawai harus dapat memperhatikan etika, norma, dan nilai-nilai. Yang keempat, pegawai harus bekerja dengan jujur atau memiliki integritas yang tinggi. Yang kelima, cara dan teknik dalam pegawai harus mengetahui cara dan teknik dalam bekerja agar tidak menimbulkan permasalahan. Yang 6.
pegawai harus mengetahui praktek-praktek dalam mengelola sumber daya manusia. Yang ketujuh, pegawai harus pandai berpartisipasi dalam bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat ataupun untuk mencapai tujuan organisasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.